I don't like my name. Tapi tahu Tuhan redeem loh. Nama yang aku paling gak suka akhirnya nama yang by the grace of God dikenal oleh orang. Itu kan redemption dari Tuhan ya. Yang kedua adalah ethnicity. So I don't feel like I belong to any places. Di Indonesia dipanggil bule, di Brasil dipanggil orang Asia, lagi musim mangga juga, Trace, ambilin dong gitu. Karena aku tinggal gini dong bisa kecabut gitu. Kalau kan harus lompat-lompat gitu. Jadi banyak benefit tapi banyak annoyingnya. Aku pikir dulu ya kalau orang mau bahagia, orang tuh harus kaya dan harus terkenal. Ternyata enggak loh. Hai guys, welcome to our podcast. Anything you can feel, chill. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kalau misalnya kalian menyadari, kalau kalian udah sering nonton podcast Chill sebelumnya, hari ini kita kedatangan wajah baru, Kak Tracy Trinita. Yeay. Oke, mungkin kita bisa kenalan dulu dengan Kak Tracy. Jadi tadi kan Kak Tracy udah shooting hot, tapi di sini kita kenalan lagi ya Kak dengan penonton Chill gitu. Mungkin Kak Tracy boleh ceritain Kak Tracy sekarang ini kesibukannya lagi ngapain gitu. Oke, terima kasih banyak ya udah boleh ikutan Chill sama kalian berdua. Seru Yeay. banget. Dan bertujuh ya. Oh iya, Harus menghargai mereka. Ada teman-teman. ada hewan-hewan ini. Kalau di belakang kamera kita nggak usah hargai nggak apa ya. Jangan bercanda-bercanda. Thank you for the crew. Nama saya Tracy Trinita. Saya kerja sebagai pendeta di Gereja Kristen Protestan di Bali, GKPB, di Seminyak sebagai Associate Pastor of English Worship Service. Selain itu juga I also have a women ministry namanya Ladimi, Ladies Discipleship Ministry. Kita punya motto di Ladimi adalah empowering women in God's truth. Yeay, bagus. Yeay, Gila. Oke. Nah, oke, tapi mungkin kalau kita mundur lagi sebelum Kak Tracy jadi pendeta, Kak Tracy juga boleh cerita. Iya, betul. Jadi nggak terlalu bisa agak mundur lagi. Oke, remaja. Aku bekerja sebagai model internasional di Paris, di Milan, di New York, di Sydney, di banyak tempat gitu. Terus setelah jadi model, mulai jadi penulis. Setelah jadi penulis, jadi main sinetron, main film, businesswoman, sampai akhirnya kuliah teologi. Wow, sebuah perjalanan yang panjang. Aku langsung kayak terinspirasi, mau banget sumpah jadi kayak Kak Tracy gitu. Kayak perjalanan hidupnya. Ya, Tapi betul. Thank you. Kak Tracy, untuk maksudnya kayak dari remaja itu berarti aku boleh tahu nggak kayak dari umur berapa gitu Kak Tracy memutuskan untuk jadi model? Iya, tadinya tuh bukan impian aku loh untuk jadi model. Jadi waktu aku usia 12-13 tahun tuh aku minder banget. Aku punya 3 keminderan yang aku miliki. Nanti aku bisa ceritakan ntar lagi kalau kalian ingat ya 3 itu. Terus habis itu mami aku lihat kayak I think Tracy perlu jadi model biar percaya diri. Karena kan model kan sepertinya percaya diri kan. Karena tinggi, kayak karena aku tinggi waktu umur 13 tahun tuh 173. Terus sekarang puji Tuhan berhenti di 181. Tapi waktu itu modeling itu adalah cara untuk menurut mami aku biar percaya diri. Maka itu disuruh jadi model dengan ikut kompetisi modeling. Itu awal langkah kenapa aku ikut modeling. Tapi sebenarnya I have 3 krisis identitas di usia 13 tahun. Wow, berarti justru kayak ini ya, ketika kita insecure justru malah diterjunin jadi model gitu, kayak sesuatu yang disuruh menghadapi hadapi ketakutanmu gitu. Iya, itu kayak kalau orang takut ngomong dikasih mic, silakan jadi MC atau lagi nggak bisa nyanyi, ayo silakan nyanyi. Benar paksa jadinya. Wah, nggak bisa berenang, ayo nyebur ke kolam. Iya, benar kayak gitu. Wah. Dan tapi pada akhirnya berhasil ya Kak Bret. Puji Tuhan ya, maksudnya setelah kompetisi tiga kompetisi di aku usia 14 tahun aku menang. Yang juara 1 namanya Cover Girl majalah mode. Terus habis itu Elite Model sama Elite Model Internasional, 3 itu menang. Karena itu akhirnya aku jadi model internasional dan meninggalkan masa remaja di Indonesia, pindah ke Amerika di usia 15 tahun. I see. Wow. Dan gak bisa bahasa Inggris lancar. Jadi ke Amerika gak bisa bahasa Inggris, modalnya namanya nekat. Bener. Wow. Iya. Aduh, keren banget sih. Nah, tapi kan tadi Kak Tracy di awal juga udah mention ya tentang Kak Tracy itu sebenarnya ada minder juga. Dan pas banget nih topik yang mau kita bahas hari ini adalah kita mau bahas tentang insecurity gitu. Kayak
aku yakin kayak kita, apalagi cewek-cewek tuh pasti banyak ada aja gitu yang di-insecurein, meskipun kayak satu sama lain tuh ngeliat kayak gila lu tuh udah gak perlu insecure, apa yang perlu insecurein gitu, apa yang perlu di-insecurein. Aku aja kayak sesimpel aja. kita ngeliat Kak Tracy udah cakep banget, tinggi, apa yang di-insecurein kayak gitu ya. supermodel, apa yang di-insecurein, terus ternyata Iya. tetap ada gitu kan. Betul. Bukan cuma ada, banyak. Iya betul, dan ya kayak itu jadi pergumulan setiap kita ya gitu. Di mungkin juga pengaruh di masyarakat yang kayak oh ya mungkin harus ada ekspektasi bahwa cewek tuh harus cantik supaya bernilai gitu. Beauty standar gitu ya. Iya betul, padahal ya kita juga punya Value beauty kita. inside gitu, Iya, iya, kecantikan dari dalam. Nah mungkin kita mulai dari sharing pengalaman dulu kali ya, kayak Gawat. kita Banyak insecure ini. dengan apa? Sejam nggak ya kalau kau Adi harus ngedit sejam sih ngekatnya banyak. oh ini banyak ya, oke. Kita mention aja deh. Tiga terutama aja. Tiga Ya, terutama. betul, Oke, boleh, tiga boleh. terutama. Berarti Dari Feby dulu dari aku dulu. atau Aduh aku balik lagi. aku dulu? Aduh aku balik lagi. Yang paling mengganggu dulu deh. Yang pertama Insecure terlintas. soal rahang. Lihat deh aku kalau senyum nih. Cantik kok. Oh ya? Wah enggak kan. Oh merah langsung mukanya. Mukanya warnanya sama kayak bajunya sekarang. Iya bener. Aku bisa berubah muka sama. It's okay Aduh. Feby. Kalau di Karena iya. kalau dikat nih tiba-tiba dari putih ke merah lagi. Aku insecure kayak kalau misalnya ketawa gusi aku kelihatan nih. Aku juga Feb. Gitu Iya, kan, aku kita juga kelihatan. Tapi at the same time aku merasa kayak unik juga sih. Ya tapi sebenarnya itu kayak charm lucu kita juga sih Ci. gitu. Ini berusaha menghibur diri guys. Betul sih, Enggak, betul. kekurangan kita tuh kelebihan kita sebenarnya. Kalau kita mau lihat dari angle yang berbeda. Wah, nah itu quotes. Nah, Kekurangan itu quotes kita itu lagi. sebenarnya kelebihan kita. Dikat ya kok Adi, menit berapa nih? Oh my Ya, god, berarti salah aku satunya apa lagi itu ya? ya. Banyak sih, aku banyak. Oh, aku dulu pernah insecure tinggi. Fun fact guys. Oh, jadi iya, dulu iya, aku bener, tinggi. Pas aku SD. Tinggi kok. Sekarang aku 153. Jadi tinggi tapi lu berhenti gitu. Betul. Nah, Jadi aku benar, betul. mengalami hal itu yang kayak pas kecil aku kayak sedih kayak Tuhan kok aku tinggi banget ya. I feel like I'm the Doa monster kamu in the room. terjawab. Iya terus Tuhan kayak oke Feby nih Tuhan kasih kamu jadi berhenti tinggi ya. Terus aku gak numbuh lagi terus sekarang aku jadi kayak the smallest person in the room gitu kayak aku yang paling cebol gitu. Mungil namanya, bukan cebol. Petit. Petit, le petit. Oh iya le petit. Oke. Lagi ya satu lagi. Kok aku mikir ya kayak saking baiknya aku kayak bingung. Aku gak punya lipetan mata. Oh, Kenceng ya iya, kalau di benar. sore. Aku gak punya Benar, lipetan benar, mata benar. nih. Gak punya lipetan mata. Bagus matanya. Make up. Aku sayang pakai make up tadi. Iya, betul Terus? betul. Oke, sekarang aku. Kalau aku my biggest insecurity itu ada di rambut. Jadi dulu dulu apa ya? Bagus Dulu banget rambutnya. iya, dulu Tebal. tuh rambutku iya bener rambutku tebal, ngembang dan kayak maksudnya di antara cewek-cewek lain tuh rambutnya yang kayak Feby gitu loh, yang kayak lurus, mudah diatur gitu dan aku kayak ya at that time tuh aku bener-bener kayak aduh rambutku tuh tebal banget, banyak banget. Dulu tuh aku suka kayak nipisin rambut gitu, terus suka aku sisir-sisir supaya kayak lurus dan tipis gitu. Tapi iya terus kayak ya kebelakangan ini kan apalagi udah mulai muncul tren kayak apa ya, ada tren di TikTok yang kayak untuk bikin rambut curly gitu-gitu dan kayak sebenarnya tuh rambut yang ngembang dan frizzy itu sebenarnya tuh aslinya tuh curly gitu dan aku coba pakai teknik-teknik itu dan ya makanya sekarang aku lumayan bisa kayak embrace my hair gitu. Tapi tetap kayak misalnya aku ngaca pasti yang aku perhatiin tuh rambut gitu. Terus yang tadi Feby bilang juga yang kayak tinggi, senyum itu juga aku iya juga loh, aku juga kayak senyum yang kelihatan gusi dan dulu teman-temanku tuh bilang senyum yang kelihatan gusi itu kayak senyum kuda. Kasih kuda. Aku I dibilangnya never heard that. apa Senyum ya? kuda. Wow. Yang kesel kelihatan gusinya gitu kayak hi gitu. Menarik ternyata kita punya hal yang sama ya. Gusi kita guys. tapi kita nggak boleh Feby, kita nggak boleh menutupi mulut kita Betul. sekarang, kalau kita harus pede gitu. Dan satu lagi juga aku juga salah satu yang kayak dulu waktu SD itu aku tinggi, tapi bener waktu SD itu tinggi tapi sejak SD aku nggak bertumbuh lagi. Kamu Jadi juga sekarang protes untuk kenapa tinggi Tuhan gitu. enggak sih, mungkin pada saat itu sih aku nggak protes sih, tapi aku sadar aku tinggi dan itu juga salah satu yang kan jadi menonjol gitu kan gitu. Jadi itu juga kayak aduh gitu pada saat itu, tapi kayak aku nggak inget aku protes, tapi ya pada akhirnya aku tetap tidak bertumbuh, jadi kayak sekarang aku jadi rata-rata lah gitu.
gitu. Jadi itu mungkin insecurity. Kita kalau perempuan, kalau kita list semua insecurity-nya kita, rasa kekurangannya kita, pasti panjangnya listnya ya. Tapi kita pernah nggak bikin list kelebihannya kita apa? Apa kita syukuri dengan apa yang kita miliki, yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Wah, itu sangat jadi perspektif shift banget sih. Jadi kita jadi jangan coba gimana caranya kita mengubah gelas setengah penuh menjadi gelas setengah kosong menjadi gelas setengah penuh. Ya, aku pernah dengar pernah dengar kata-kata itu Kak Tracy yang kayak kalau misalnya lihat gelas yang diisi setengah, orang bakal bilangnya apa? Gelas setengah kosong atau gelas setengah penuh. Nah, orang-orang beda-beda loh bilangnya. Kalau orangnya optimistik banget, dia sering bilang, oh gelasnya setengah penuh nih. Kalau dia pesimistik, dia sekarang bilang gelasnya setengah kosong. Padahal emang gelasnya benar-benar setengah. Tapi pandangan kita yang mengubah, cara memandang kita mengubah perkataan kita akan gelas tersebut. Mana yang dilihat kosongnya atau penuhnya, yang isinya. Ini sama juga dengan orang kehilangan. Ada orang dikasih uang 100 kayak 100.000 gitu ya. Terus dalam bentuk 1000-an contohnya. 1000 hilang. Dia marah kenapa 1000-nya hilang padahal dia masih punya 99.000. Oh iya, berjuga. Menarik ya? Iya. Wah, ini udah langsung masuk ke kuncinya nih. Berarti how to handle insecurity salah satunya adalah dengan mengubah perspektif gitu ya. Iya, dengan menghitung bukan kekurangan kita tapi kelebihan kita sebagai ucapan syukur daripada protes. Betul. Wah, kayaknya, bener banget sih. Aku mau share sedikit. Kayaknya tiap aku insecure gitu ya, mungkin hal yang bisa aku syukurin itu aku punya indera yang lengkap. Iya. Boleh gak sih itu disyukur? Iya, begitu. Aku kayak sesimpel, aku sering lihat kayak misalnya kayak lagi naik Grab bike tuk ke kantor gitu kan, lihat ada pohon-pohon, ada langit gitu, aku bisa mensyukuri hal itu random sih. Aku kayak bersyukur, Tuhan kasih aku penglihatan kayak gitu. Gitu sih. Kayak itu cara aku untuk mengalihkan keinsecurean aku gitu. Iya, betul. Wah, oke. Tunggu, tapi sebelum kita list hal-hal yang kita syukuri, kalau Kak Tracy mau share gak kira-kira? Tadi kan Kak Tracy bilang ada 3 hal ya. 3 hal. Boleh. 3 hal itu waktu aku sebelum gini, banyak kalau kita mau melihat mindernya kita tuh pasti banyak ya. Karena gini, anehnya adalah contohnya kita melihat orang kayak selebriti atau penyanyi atau model, kayaknya wow, they're so pretty, mereka tuh cantik banget di majalah, mereka cantik banget kalau lagi di video atau di TV dan sebagainya. Setiap perempuan punya rasa minder. Ini yang menarik tuh apa? Ada seorang pernah bilang begini, cowok kalau masuk ke ruangan, gila gue ganteng banget ya. Iya benar. Cowok. Bener. Kalau cewek dia sejelek apapun atau sekurang menarik apapun, dia akan masuk ruangan merasa dia pede banget, gue ganteng banget. Pasti cewek-cewek suka sama gue. Itu kalau cowok. Terus kalau cewek secantik apapun, dia akan mikir kayak, aduh aku kenapa ya kayak gini ya, kok rambut aku berantakan ya, aduh kok aku bajuku gimana ya, orang ngeliat aku gimana ya. Padahal dia cantik gitu. Jadi kayak itu tuh something interesting. Iya, kenapa? Aku pernah lihat meme yang kayak gitu. Aku juga di sini. Tunjukin, nanti aku cari. Tunjukin di sini meme-nya. Lucu banget ya. Aku juga lihatnya di internet tuh kalau nggak salah ya. Artinya wanita punya masalah dengan confident. Jarang wanita tuh bisa lahir dengan such a confident. Ada. Itu banyak faktor. Keberuntungannya adalah mungkin dari keluarga banyak afirmasi, dia punya self image-nya juga udah benar, dan dia juga tipe orang yang nggak melihat ke diri dia terlalu banyak sampai menemukan kekurangan dia, dan dia terlalu banyak kesibukan sampai nggak perlu menyadari kekurangan dia gitu. Jadi masih banyak faktor yang I have few friends yang super confident, tapi ada masanya sepercaya dirinya mereka pun juga mereka ada masa menggoncangkan mereka dari rasa percaya diri mereka. Itu juga mungkin proses hidup yang membuat mereka menjadi pribadi yang rendah hati gitu, bukan rendah diri ya, rendah hati beda sama rendah diri. Betul. Jadi humble, bukan low self esteem gitu. Kalau aku berbeda ya. Jadi kalau tadi 3 insecurity yang masa remaja adalah begini. Yang pertama adalah nama. Nama aku tuh Tracy Trinita, nama dari lahir. Aku sekolah kampung, sekolah desa. Itu menjelang kelas baru mulai, guru baru ini kan alfabetikal ya, A dulu disebut, betul. Udah menjelang T, aku bilang semoga nggak salah. Tracy Trinita, oh my goodness, kalian tahu terasi itu wanginya kayak gimana? Sambal terasi. Iya, ya ampun. Iya, itu sih. Oh my goodness, aku kayak aduh semua satu kelas suka ketawa gitu. Jadi terasi gitu. So I hate my name.
Jadi aku tuh sekarang, aku aja sekarang tuh masih kalau mesen apa-apa, aku pesan pasti Trinita. Bu Trinita ya. Jadi kalau kirim paket lah apalah. Iya, benar-benar. Itu Aku pasti cukup relate sih dengan itu, karena ya. orang kebangannya kemarin Ibu Traci, I'm like, please deh, ini 21st century masih salah. Itu yang pertama. Jadi nama, I don't like my name, tapi tahu Tuhan redeem loh. Nama yang aku paling gak suka, akhirnya nama yang by the grace of God dikenal oleh orang. Itu kan redemption dari Tuhan ya. Yang kedua adalah ethnicity. Jadi aku tuh mamaku matanya belok, dia tuh matanya besar ya, kulitnya gelap. Papa aku tuh bule, matanya terang, rambutnya pirang. Aku Cina. Kamu kebayang nggak? Aku pergi sama mereka tuh aku kayak anak angkat. Sometimes I feel like aku nemu ditemukan di Pantai Kuta. Oh, anak Cina lucu banget, langsung diadopsi gitu rasanya karena I don't look like my mom, I don't look like my dad gitu. Masa kecil tuh aku merasa kayak really gitu, kayak ada my parents gitu. Jadi I feel like I'm so Chinese gitu, mataku sipit. Dan my mom tuh matanya bagus banget, yang besar. My siblings semua matanya besar gitu. And I'm the only one mata sipit keluarga gitu. Jadi I feel like ethnicity kalau di Indonesia dipanggil bule gitu. Di Brasil oriental atau Japanese atau Chinese. Chinese, Japanese atau oriental gitu. So I don't feel like I belong to any places. Di Indonesia dipanggil bule, di Brasil dipanggil orang Asia. Orang mana sih sebenarnya? Yang penting untungnya bukan orang utan ya. Yang ketiga nggak ada orang utan di sini ya, oke bagus. Panda. Minder ya. Udah gitu, yang ketiga adalah tinggi. Jadi lucu ya, kamu kan pernah protes kamu waktu itu tinggi terus berhenti. Kamu juga pas sempat tinggi terus nggak tinggi lagi. So I'm actually quite tinggi untuk orang Indonesia, 181 tingginya. Jadi I was so minder karena selain terasi namanya jerapat yang listrik pohon bambu gitu di sekolah. Dan you know what? Aku paling kalau lagi upacara bendera paling belakang. Kalau aku ganggu orang ketahuan karena paling belakang. Terus aku kalau di kerumunan ketahuan aku di mana karena bisa kelihatan gitu. Bener. Tapi manfaatnya adalah udara di atas lebih seger sih sebenarnya. Yang ganggu orang di upacara itu relate banget ke upacara kan nggak bisa diem ya. Dari depan tuh kayak kelihatan, iya benar gitu. Karena meskipun di belakang menonjol gitu. Betul. Dan kalau dorong orang kan ketahuan karena aku sendiri pada berdiri tegak, yang lain depan udah mulai jatuh, goyang gitu. Pokoknya anyway, nggak bisa banyak kerugiannya rasanya. Terus kayak lagi musim mangga juga, Tris, ambilin dong gitu. Karena aku tinggal gini dong bisa kecabut gitu. Kalau kan harus lompat-lompat gitu. Jadi banyak benefit tapi banyak annoyingnya gitu. Tapi keminderan tiga itu ya, kayak ethnicity itu bikin aku jadi unik banget di dunia modeling. Karena orang gini kayak, where are you from gitu. Aku bilang Indonesia, no you don't look Indonesian. Orang Brazil, you don't look Brazilian. Dipikir orang Mongolia, kalau enggak orang orang kayak ya Mongolia paling sering sih. Kalau enggak Amerika Latin gitu kayak Amerika kayak suku Amerika apa namanya Indian American Native American ya. Native American. Apalagi aku dulu kulitnya coklat karena aku suka jemuran dulunya gitu. Jadi actually lumayan unik untuk dunia modeling. Terus yang ketiga dengan tinggi ya akhirnya bisa jadi model sih. Ternyata ke semua kekurangannya aku Tuhan bisa membalikan menjadi kelebihan pada akhirnya. Itu yang tadi Katris bilang ya. Iya. Itu keren sih. Itu cuman 3 dari puluhan keminderan ya. Jadi kayak I do struggle dengan rasa minder. Tapi tahu nggak apa yang mengubah ini semua? Setelah pertobatan dan pertobatan yang kedua lagi. Jadi pertobatan pertama adalah I repent before God, menjadi orang Kristen. Itu membawa rasa percaya diri yang berbeda karena ada restorasi dari Tuhan dalam aspek kehidupannya aku. Tapi yang kedua adalah setelah lagi kuliah teologi. Nanti aku ceritain ya. Ini mystical banget, mistis dan serem. Aku nggak pernah cerita kemana-mana. Oke, eksklusif guys, hanya nanti kan kalau kalian gak lupa aku bakal ingat. Bentar, tadi tuh aku mau tadi di syuting yang sebelumnya Katris sempat bilang gimana Tuhan tuh akhirnya mungkin ini agak off topic ya untuk insecurity, tapi bolehlah ya singkat dikit kayak gimana Tuhan approach setiap orang tuh beda-beda tergantung dengan orang itu gitu, tergantung how Tuhan menciptakan orang itu gitu kan. Dan tadi Katris bilang bahwa Tuhan tuh approach Katris lewat beauty gitu. Nah itu boleh ceritain dikit gak Kak, gimana? Iya, boleh banget. Jadi waktu aku bertobat, menjelang bertobat adalah pergumulan karena aku pikir dulu ya kalau orang mau bahagia, orang tuh harus kaya dan harus terkenal, pasti bahagia. Ternyata enggak loh. 2 hal tersebut enggak buruk,
saya nggak mau benci harta dan tahta, tapi kalau itu menjadi tujuan hidup, kita akan merasakan kehampaan hidup. Tapi dengan dua hal tersebut, kalau kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, harta kita gunakan untuk menolong orang susah dengan pimpinan Roh Kudus, kita gunakan untuk kebaikan, untuk pelebaran kerajaan Allah, untuk penyebaran Alkitab, untuk penyebaran misi, ya itu pasti akan membawa sukacita bagi yang memiliki harta tersebut. Terkenal juga, kalau kita terkenal gini kayak we are influencer kan, we are influencing people under the influence of Christ. Artinya kita mempengaruhi orang dalam pengaruh Kristus. Jadi itu akan bermanfaat gitu, karena keterkenalan kita membuat orang memandang hidup kita. Nanti setelah itu kita bawa mereka untuk mengenal siapa sumber dari segala hal yang mengubah hidup kita. Jadi kalau kita dikenal sebagai penyanyi, kita bilang kenapa kita bisa menjadi penyanyi yang bagus, itu karena Tuhan pemberi suara, dan Tuhan pun juga yang membuat kita bisa bernyanyi di platform yang Tuhan telah berikan, dan semua itu kemuliaan kembali kepada Tuhan. Gitu. Jadi I think it's okay to be harta dan tahta itu penting. It's okay kalau kita taruh Tuhan di tahta tertinggi. Jadi ini bukan pencapaian utama, bukan kebahagiaan utama, tapi ini adalah cuman cara kita untuk bisa memuliakan Tuhan, pemberian dari Tuhan ini. So because of those two, aku pikir ini bisa bikin aku bahagia kan at first. Tapi pas aku mengalami pertobatan, menarik ya, Tuhan memakai beauty untuk bikin aku tertarik. Jadi waktu itu di gereja di Paris, dipaksa oleh teman untuk pergi ke gereja. Akhirnya pergi ke gereja. Pertama karena pendosa ya, jadi masih menghakimi kayak tasnya nggak matching sama sepatunya, bajunya udah musim yang lama nih, udah kurang ngetren gitu ya. Tapi pas aku lagi lihat orang lagi memuji Tuhan ya, masuk hadirat Tuhan lagi memuji gitu, nggak pakai makeup, mereka mukanya tuh kayak simple banget, tapi ada cahaya loh, kayak radiant dari wajah mereka, dari hati mereka terlihat ke wajah mereka. Nah untuk kita orang Kristen udah terbiasa lihat orang yang mukanya radiant, glowing. Tapi untuk orang dunia, they see something different dari orang Kristen. Orang yang punya Tuhan dalam hati mereka, orang yang hidupnya dalam Tuhan, yang memuliakan Tuhan, ada cahaya berbeda. Nah orang dunia, which is me dulu, melihat kayak there's something different, yang cahaya yang aku nggak pernah lihat di backstage, yang nggak pernah bisa lihat di lokasi syuting, di tempat pemotretan. There's something so glowing, yang skincare manapun gak bisa gitu ya. Wow. Dan itu point of attraction. Artinya I think ya, Tuhan itu menggunakan apa yang menjadi point of attraction kita. Contoh gini, kalau dia seorang arsitek, mungkin dia bisa melihat sebuah struktur bangunan yang indah, yang sangat rumit, dan dia bilang pasti ada sang pencipta di balik karya ciptaan tersebut. Dan dia ingin tahu siapa sang pencipta, lebih besar, arsitek dunia, arsitek alam semesta gitu. Jadi cuma mungkin kalau seorang dokter, dia bisa melihat bahwa banyak orang mengalami sakit, tapi ada hal penyakit tertentu yang dokter pun juga menyerah, nggak bisa menyembuhkan, tiba-tiba besoknya orangnya sembuh. Dan dia bilang siapa sang tabib ajaib, sang penyembuh yang bisa menyembuhkan orang tersebut sampai dia bisa sembuh. Dia akan berpikir bahwa ada dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan, itu sang pencipta. Gitu. Jadi I think everything sebenarnya bisa lead back to God, karena memang semua karya Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi so I think pertobatan pun juga bisa demikian. Jadi kayak pertobatan itu bisa menggunakan apa yang paling kita cari di dunia ini, apa yang paling kita sukai untuk menjadi point of attraction. Gitu. Mungkin ada orang mengejar uang dalam hidupnya, dia hanya pengen kaya, tapi tiba-tiba dia bertemu sama orang kaya raya yang bilang bahwa I finally find happiness dalam Tuhan, sang pemilik kekayaan sejati gitu. Sehingga akhirnya dia tadinya pikir bahwa kekayaannya orang ini yang menjadi point of attraction-nya, ternyata orang itu berkata jauh lebih bermanfaat, yaitu semua yang saya miliki adalah milik Tuhan, saya ini cuman pemendaraannya aja, stewardnya Tuhan gitu. So everything go back to God and beauty included gitu. Iya betul. Dan maksudnya mungkin kita setidaknya aku ya, kayak aku sebagai orang Kristen tuh kayak mungkin jarang gitu mengasosiasikan Tuhan dengan beauty gitu. Kayak biasanya Tuhan tuh sesuatu yang wah agung, megah, kayak sangat tinggi di atas gitu. Tapi nggak pernah melihat ada benang merah antara Tuhan dengan beauty gitu. Tapi maksudnya dari pengalaman Kak Tracy pun bisa gitu, Tuhan pakai segala sesuatu untuk
bikin orang tuh untuk menghampiri orang itu gitu. Jadi karena balik lagi yang tadi Kak Tracy bilang, memang semua itu karya Tuhan gitu. Buat yang miss nih, kalian bisa langsung mundurin nih. Banyak banget bener di setiap detiknya ya, pasti ada terlalu quotes baik yang insight. bagus gitu. Bagus banget. Nah, jadi kita bisa tutup episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton Chill, Anything You Can Spill. Chill!